Pada kali ini saya ingin berbagi informasi sekaligus tutorial singkat mengenai sebuah aplikasi ya. Aplikasi ini sangat mudah sekali untuk digunakan dan mungkin ini sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mungkin juga teman-teman di semua lagi nyari nih aplikasi ini. Nah, aplikasi ini apa? Aplikasi ini itu tentang aplikasi yang digunakan untuk mendesain sebuah ruangan atau bahkan mendesain sebuah rumah. Nah, ya kan? Pasti pada nyari kan? Nah, di sini saya akan berbagi aplikasinya dan cara menggunakannya, dan aplikasi ini ternyata ada di Play Store dengan nama Planner 5D. Tulisannya Planner 5D. Ya, saya bacanya Planner 5D karena saya lihat beberapa orang juga membaca dengan Planner 5D, tapi nggak tahu ya mana yang benar. Entah itu Planner 5D atau Planner 5D, atau ada juga yang bilang 5 dimensi planner. Ya, terserah lah ya. Intinya tulisannya Planner 5D di Play Store, silahkan download. Dan bagaimana aplikasi ini saya rekomendasikan untuk teman-teman semua, karena di aplikasi ini itu ada fitur 2 dimensinya dan bahkan fitur 3 dimensinya. Jadi gambar kalian ini nggak cuma berupa gambar di atas kertas kosong, tapi kita bisa lihat nih tampilan 3 dimensinya. Nah, yang kedua, di aplikasi ini ada katalog item-item yang bisa kita gunakan nih untuk mendesain. Misal kita mendesain sebuah ruangan atau bahkan rumah, dari itu yang eksterior nih ya, dari luar nih ya, dari pohon itu ada. Terus tembok luar kita bisa ganti warnanya atau teksturnya. Terus dari dalam juga ada sofa, pintu, terus jendela, terus lampu, terus dekorasi-dekorasi lain. Itu masih banyak lagi. Teman-teman nanti bisa explore sendiri ya tentang aplikasi ini, karena untuk saya pribadi masih beberapa yang saya explore, tapi yakin banyak banget ya. Nah, terus yang terakhir nih, kenapa aplikasi ini recommended banget buat kawan-kawan semua yang nonton video ini, karena setelah kita desain rumah ya atau mendesain sebuah ruangan, aplikasi ini juga ternyata ada fitur snapshot. Bukan sekedar screenshot ya, tapi bener-bener aplikasi yang kita ditunjukin untuk melihat hasil desain kita secara real, memang dalam bentuk gambar, tapi bukan screenshot. Karena kalau screenshot kan ya screenshot apa yang di layar HP kita itu ada, tapi kalau misalkan snapshot yang di aplikasi ini itu benar-benar kita dibawa untuk render hasil desain kita ya. Misalkan itu ada cahaya lampu dari kiri, ya bener-bener lampu, ada cahaya lampu itu dari kiri. Misalkan cahaya lampu dari atas, ya bener-bener ada cahaya lampu dari atas. Kalau misalnya nggak ada lampu, ya agak gelap gitu. Nah, jadi menurutku aplikasi ini udah membawa desain kita menjadi terlihat lebih nyata. Nah, langsung aja ya kita simak tutorial singkat video tentang Planner 5D ini di kesempatan kali ini. Oke, check it out. Pertama-tama, buka aplikasi Planner 5D, lalu kita mulai dengan new project. Nah, di new project ini kita disuguhkan sebuah kotak. Ini adalah sebuah space kosong yang bisa kita kustomisasi ukurannya dengan klik roll chat ini di pojok kiri atas ya. Lalu bisa kita ganti, dimana tingginya kita bisa ganti, kita sesuaikan. Di sini kita fokus ke satu ruangan terlebih dahulu, sebagai contoh ruang tamu, karena saya pribadi juga ingin mendesain sebuah ruangan tamu ya di tutorial singkat ini. Nah, kita rubah 350 tingginya, lalu ketebalan dinding biarkan 10, dan di sini untuk dinding dalam kita rubah menjadi seperti ini. Salah ya, floor ini floor, yang dinding dalam tuh yang ini, yang bawah, salah baca. Jadi floornya kita rubah di laminate ini, di plaster saya mau mencoba yang ini ya. Nah, ini tampilan lantai. Lalu di sini plafon saya gunakan di sini PVC ya. Ini saya sebenarnya sudah ekspor sedikit di sini. Nah, ini saya menyesuaikan dengan kondisi rumah saya ya. Untuk desain lain bisa menggunakan yang lain ya. Lalu untuk tembok wall outside, luar kita pakai, atau luar kita biarkan saja dulu karena kita fokus ke ruangan saja.
Lalu yang wall insightnya kita pasang wallpaper juga. Wallpaper di sini saya menggunakan sepertinya yang ini saja. Nah, seperti ini. Jadi kita cek dengan klik tampilan 3D-nya. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih seperti ini. Masih sedikit gelap karena emang belum ada lampu mungkin ya. Nanti kita tambahkan lampu dan tambahkan pintu juga. Dirasa sudah cukup. Oh ya, plafonnya ini dia. Nah, dirasa sudah cukup, kita akan mengisi ruangan ini. Kita matikan lagi. Nah, untuk mendesain lebih baik, untuk menambahkan interior kita lebih baik dalam tampilan 2 dimensi ya. Nah, kita klik tanda plus pojok kiri kanan bawah untuk menambahkan dekorasinya. Di sini saya menambahkan pintu keluar terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan yang ini, kita di sini dan kita balik dia. Nah, seperti ini pojok sini. Nah, lalu kita atur ukurannya sama ya, yang roll cat sebelah kiri atas. Nah, untuk warnanya saya ingin menggunakan warna yang sedikit warna hitam. Nah, di sini untuk customasi panel di sini ya. Nah, di sini warna hitam. Oke, sudah cukup. Lalu dari ukurannya, nah ini gemboknya jangan lupa dibuka terlebih dahulu agar ukurannya tidak terkunci. Untuk weightnya, untuk lebarnya saya gunakan lebar 85 saja dan tingginya sekitar 200 cm ya. Ketinggian dari tanah 0. Oke, sudah selesai. Lalu sudah kita nonaktifkan, kita tambahkan lagi jendela. Habis itu, nah ini kan ruang tamu ya, tadi ya saya bilang ya, kita ke ruang tamu. Sebenarnya kan ada pintu satu lagi, pintu yang ke ruangan lain berhubung ini cuma ruang tamu, tapi nggak apa-apa, kita buat aja pintunya. Udah selesai, kita cek lagi dengan tampilan 3 dimensinya. Kalau misalkan dirasa sudah cukup, nah untuk seperti ini kita tunggu saja, nah sampai benar-benar keder seperti ini. Nah, dirasa sudah cukup ya, sudah cocok. Kita lanjut lagi isi, kita ke tampilan 2 dimensi lagi, kita isi dengan sofa. Nah, ini di sini di ruang tamu ini ingin saya isi dengan sofa ya, sofa yang semi hitam gitu ya. Nah, mungkin saya isi dengan ini, nanti satunya saya ingin isi dengan yang saya ingin isi yang 2 aja karena ruangannya hanya 3 meter. Oh, tadi belum diatur ya. Kita atur dulu ya, kita atur ruangannya. Ini harusnya di step awal, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Kita atur. Sudah, lalu kita isi tadi sofa kita isi. Saya ingin isi yang 2 saja, di sini 2. Lalu kita atur size-nya, kita buka gemboknya, kita atur, atau biarkan saja ya gemboknya ya, kita atur dengan panjangan 2 meter saja ya, 2. Nah, kita taruh di pojok sini. Tapi kalau saya mau gunakan ukuran ini masih terlalu penuh ya ruangan saya, jadi saya cari sofa yang lebih kecil supaya kesan ruangannya tidak terlalu sumpek. Nah, ketinggiannya saya mungkin hanya 65 saja, dan untuk ketebalannya saya rasa untuk duduk 75 aja udah cukup ya. Jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita letakkan di sini. Oke, ini kita kurang lagi 185. Karena ini udah cukup besar, kita kurang lagi deh. 175. Oke.
di sini saya ingin tambahkan lagi dengan sofa yang sama. Kita copy saja lalu kita putar. Oke, dan sudah, lalu kita tampilkan 3D-nya lagi. Dan inilah hasilnya. Nah, dirasa ini kita lihat apakah sudah menempel dan belum ya. Jadi kita tempelkan lagi. Dari sini kita bisa edit. Tapi dengan catatan ini hanya untuk mengedit tata letaknya ya. Kalau mau ngedit tambahin dekorasi itu menurut saya sedikit susah. Nah, oke, seperti ini. Jika memang terlalu besar ya bisa diatur size-nya ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi menurut saya ini udah cukup. Dan inilah ruangan yang saya desain. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan untuk yang hal yang mendetail bisa teman-teman eksplor lebih jauh lagi aplikasi ini, oke. Dan untuk terakhir di sini kita render ya, kita klik gambar kamera ini maka dia akan create screenshot. Memang gambarnya create screenshot, cuman sebenarnya ini render. Kita mulai dari yang draft ya, karena untuk rekomendasi awal itu yang draft, karena untuk mengecek pencahayaan dan segala macam. Memang hasilnya tidak jernih karena hanya untuk mengecek pencahayaannya saja terlebih dahulu. Dan create on my device. Oke, hasilnya sudah selesai. Dan sini ya memang hasilnya noise, tapi ya tidak apa-apa untuk mengecek lightingnya aja ya, untuk mengecek pencahayaannya. Kita coba klik snapshot ini dan ini dia hasilnya. Dan ini setelah saya merender untuk ukuran yang medium ya sudah cukup lumayan bagus. Mungkin untuk yang lebih bagus lagi untuk yang kualitas yang HD-nya. Oke, thank you. Jangan lupa share ke teman-temannya. Bye.